Sekarang kita akan membahas tentang transportation problem. Jadi di sini udah ada tabel soalnya, dan tujuan kita adalah menentukan solusi optimal yang bisa diperoleh dari minimasi biayanya. Jadi ini tuh semua adalah cost, biaya. Dan makanya tujuan kita adalah untuk meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan supaya kita untung. Nah, yang pertama tuh tetap nentuin dulu decision variable-nya. Decision variable-nya itu ke-9 dari yang ada di tabel ini. Jadinya kita tinggal masukin aja satu-satu. Kita kasih nama. Kalau yang Bandung kita kasih kode aja B. Lalu dari jalur distribusi 1 maka nama XB1 si 20.110 ini. Lalu XB2 itu berarti si dari pabrik Bandung jalurnya 2. Maka 5.110 yang ini berarti yang Bandung 3, terus Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Surabaya 1, Surabaya 2, Surabaya 3. Makanya decision variables-nya itu ada 9. Habis itu kalau udah, kita tentukan objective function-nya. Objective function kita itu tujuannya untuk meminimasi biaya. Makanya dia namanya min Z, di mana si 20.110 ini XB1 ditambah 5.110 XB2. Pokoknya ini semua tinggal tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Jadi isi objective function-nya bakalan ada 9 juga, sama dengan jumlah decision variable-nya. Habis itu ada constraint alias batasannya. Constraint-nya itu ada 2. Yang satu supply capacity-nya, yang satunya demand constraint-nya. Nah, di sini kan supply capacity-nya itu 90.000. Artinya barang yang ada di gudang itu cuma ada 90.000. Jadinya kita waktu distribusi ininya punya batasan 90.000, jadi tidak boleh melebihi 90.000 ini. Makanya kita bikin jadi 20.110 XB1 ditambah 5.110 XB2 ditambah 8.110 XB3 harus kurang dari sama dengan si 90 ini. Ini namanya Bandung Supply Capacity Constraint. Habis itu yang kedua juga sama. Pokoknya yang lihatnya secara raw. Ini tambah ini harus kurang dari sama dengan ini. Yang Surabaya juga sama. Untuk in demand, itu kita lihatnya jadi ke arah bawah secara kolom. Jadi 20.110 XB1, 15.110 XJ1, yang ini XS1, pokoknya angka 1. Yang ini angka 2. Nah, kalau demand itu kan permintaan pasar. Jadi kita prediksi permintaan pasarnya itu 50.000. Tapi namanya jualan, kita pasti maunya belinya itu bakalan lebih banyak, demand-nya bakal lebih tinggi. Makanya kalau demand, tandanya itu ini tambah ini lebih besar dari sama dengan demand-nya. Makanya demand constraint-nya itu jadi 20.110 XB1 tambah ini yang XJ1 tambah yang XS1 harus lebih besar dari si 50.000 ini. Ini namanya si DC1 demand. Demand untuk jalur distribusi 1. Selanjutnya juga sama, ini kolom yang ini, jadi ini tambah ini, lebih besar dari sama dengan 110.000. Yang 3 juga sama. Itu kita udah dapat constraint-nya dua-duanya. Terus non-negativity-nya, kayak biasa, itu cuma nyatain kalau semua decision variable ini lebih besar dari 0. Artinya dia tuh barang yang benar-benar ada, real, jadi nilainya positif. Sekarang untuk mulai perhitungannya, kita copy dulu soalnya ke bawah supaya gampang lihat. Dan copy sekali lagi, di mana si isinya itu si distribution cost-nya kita hapus semua dan kasih warna supaya kelihatan bedanya. Terus untuk hitung objective function-nya, yaitu total minimasi biaya, kita pakai rumus sama dengan sum product, buka kurung, di mana array 1 itu berisi decision variable, alias tabel yang bawah, koma, array 2-nya itu isinya distribution cost-nya, yang ada angka. Tutup, lalu enter. Habis itu, kita masukin constraint-nya, yang supply constraint dulu. Yang supply constraint itu artinya kita hitung yang sisi row. Makanya kita sama dengan sum, buka kurung, kita blok ke sini, tutup, enter. Terus tinggal ditarik aja. Lalu untuk in demand constraint itu artinya yang secara kolom.
yang ke bawah. Kita sum juga, sum buka kurung, itu ke bawah, tutup kurung. Nah, ininya harus lebih besar dari 50.000. Yang kedua lebih besar dari 110, yang ketiga lebih besar dari 40.000. Oke, kita tinggal tarik aja. Kita gunakan solver untuk melakukan perhitungan. Pilih data, habis itu solver. Lalu di set objektif ini, pilih yang tadi kita udah masukkan rumusnya. Habis itu tujuan kita kan minimasi biaya, jadi ganti ke yang min. Habis itu variable cellsnya itu yang warnanya abu-abu ini. Dan kita tambahkan constraint-nya satu-satu. Constraint yang pertama itu 0 kurang dari sama dengan 90.000. Lalu tambah lagi 0 kurang dari sama dengan 60.000. Lalu add lagi 0 kurang dari sama dengan 50.000. Habis itu add lagi 0 lebih besar dari sama dengan 50.000. Add lagi 0 lebih besar dari sama dengan 110.000. Add lagi 0 lebih besar dari sama dengan 40.000. Lalu tekan OK. Habis itu yang ini, defaultnya itu GRG non-linear. Kita pakainya simplex LP, jadinya ganti dulu. Habis itu tekan solve. Habis itu kita tinggal tekan OK. Nah, di sini dapat hasil optimal solutionnya adalah 1.912.000.000. Sekian, terima kasih.